warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Tetap semangat. Semangat Pak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Persilakan. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba perhatikan dulu sampah-sampah yang ada di sekitar ruangan kita ini. Kalau memang ada, coba buang ke tempat sampah. Baik, anak-anak, di sini Bapak ingin mengabsen kehadiran siswa pada pagi hari ini. Ada enggak yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua anak. Nah, mari kita sama-sama berdiri untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada salah satu putri, dipersilakan maju ke depan untuk memimpin. 1, 2, 3, iya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Bapak ingin bertanya terlebih dahulu tentang materi kita minggu semalam. Ada yang tahu tentang apa? Lembaga Jasa Keuangan. Dan lembaga jasa keuangan. Siapa di sini yang bisa menyebutkan asas-asas yang terdapat pada otoritas jasa keuangan? Saya Pak, Ya, silakan. asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan. Ya, siapa yang bisa menjelaskan salah satu asas dari otoritas jasa keuangan? Saya Pak. Ya, silakan. Asas independensi, asas yang menjelaskan bahwa OJK merupakan lembaga jasa keuangan secara independen dalam mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan di Indonesia. Ya, silakan. Duduk. Kemudian, siapa yang bisa menyimpulkan secara singkat materi kita di minggu semalam? Ya Pak. Ya, silakan. Tentang fungsi OJK menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Ya, benar. Ya, silakan duduk. Baiklah, anak-anak sekalian, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian, tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian dari bank sentral. Kemudian, siswa dapat menganalisis peran dari bank sentral. Kemudian, siswa mampu menyajikan peran bank sentral dengan baik. Selanjutnya, visi dan misi dari bank sentral. Yang pertama, bank sentral memiliki visi, yaitu menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian, bank sentral memiliki misi. Yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kemudian, turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Kemudian, turut mengembangkan ekonomi. Kemudian, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan turut mengembangkan ekonomi dan keuangan. Kemudian, tujuan dan tugas dari Bank Indonesia memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan tunggal, kemudian yang kedua adalah 3 peran utama. Tugas dari tujuan tunggal ini yang pertama adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian tugas dari 3 pilar utama yaitu menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, kemudian mengatur dan menjaga kestabilan sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan.
Kemudian konsep pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, kita paham tentang apa pengertian dari bank sentral. Kemudian nanti Bapak akan bagi sebuah LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Yang mana lembar kerja peserta didik ini ada di situ sebuah bahan diskusi. Kemudian nantinya kalian berdiskusi terhadap kasus yang diangkat di dalam LKPD. Kemudian nanti kita sama-sama mempresentasikan. Baik, kita kan ada buku paket. Kemudian ada yang tidak bawa buku paket? Ya, bawa semua. Coba buka halaman 121 yang berhubungan dengan materi hari ini, bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran. Dan buka. Kemudian Bapak memberikan kalian 5 menit waktu untuk meliterasi materi pembelajaran pada hari ini dari berbagai sumber. Yang pertama adalah buku paket, kemudian bisa dari Google, kemudian bisa dari YouTube dan lainnya yang berhubungan dengan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Ya, dipersilakan selama 5 menit. Baik, anak-anak, karena 5 menit telah selesai dalam meliterasi tentang bank sentral, alat pembayaran dan sistem pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Di sini ada bahan diskusi di dalam LKPD. Yang pertama, perhatikan. Sebelum berdiskusi, perhatikan dulu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah materinya bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian petunjuk belajarnya, baca secara cermat sebelum Anda mengerjakan tugas. Kemudian pelajari materi ekonomi yang berhubungan materi bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kemudian kerjakan sesuai dengan langkah-langkah menurut petunjuk guru. Kemudian kerjakan dengan cara diskusi sesuai dengan teknik yang ditentukan guru. Konsultasikan dengan guru bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas. Minggu semalam Bapak sudah membagi beberapa kelompok, 4 kelompok dari 4 sampai dengan 5 siswa. Sekarang apakah kalian telah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, sudah. Baik, LKPD-nya Bapak bagi, kemudian baca petunjuknya, kemudian diskusikan selama 10 sampai dengan 15 menit. telah selesai. Sekarang kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok yang pertama yang mana? Kelompok kedua, 3, 4. Tetap semangat. Semangat. Ya, kita mulai.
kelompok 1, yaitu diketuai oleh Alina Pihak, agar mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peranan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Jawaban nomor 1. Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar fitur-tustel pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular atau kontinuous, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistem. Pemerintah telah akan terus meningkatkan ruang stimulus fiskal dan memberikan kemudahan berusaha di sektor real, termasuk kegiatan pariwisata dan ekspor impor, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus konsisten menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah dan pasar keuangan, serta mendorong momentum pertumbuhan ekonomi. Otoritas Jasa Keuangan menempuh kebijakan untuk melakukan stabilitas pasar saham serta terus memperkuat ketahanan industri perbankan dan jasa keuangan lain. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Bagi kelompok 1, 2, baik kelompok 2, 3, 4 yang ingin memberikan saran atau masukan, persilakan. Yang kelompok 2, 3, dan 4, ada nggak yang memberikan saran maupun masukan terhadap hasil diskusi dari kelompok 1? Tidak, Pak. Tidak. Kelompok 1 segera cukup. Baiklah. Kelompok 1, kita lanjut kepada kelompok yang kedua. Kepada kelompok kedua, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Kemudian 2, 1, ya. Kanan, kanan, kanan. Kiri, kiri, kiri. Kanan, kiri, kanan. Saya sudah paham. Depan, depan. Saya sudah paham. Ya, siap, Bro. Dan saat berikutnya kita akan membahas materi tentang badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Apa? Badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Ketua kelas, kami persilahkan. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum mengakhiri sesi pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah menutup doa kita pada pembelajaran pada hari ini. Selamat berjumpa di minggu depan. Maka harapkan minggu depan tetap ada semua. Kemudian Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.